Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, silakan kita mulai pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semua hari ini. Semangat. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Oke, silakan ke kelas pimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabilislamidina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi anak ibu, minggu kemarin kan kita sudah membahas pelajaran tentang cerita rakyat. Dan ibu sudah memberikan kalian tugas kelompok ya kemarin. Tapi ibu sedikit kecewa karena hasil belajar kalian yang tugas minggu lalu itu banyak yang salah. Jadi hari ini ibu akan mengulang materi atau bisa kita bilang itu pengayaan untuk nilai kalian di ujian nanti ya. Jadi materi kita hari ini yaitu kembali lagi membahas tentang cerita rakyat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama, yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh pada cerita rakyat. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan latar cerita rakyat dengan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah melalui metode diskusi, siswa dapat menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat dengan benar. Itu tujuan kita hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, anak ibu boleh siapkan buku paketnya, siapkan alat tulisnya supaya kita bisa memulai pelajaran ini dengan baik ya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat atau di suatu daerah tertentu. Cerita rakyat bercerita tentang asal-usul daerah, tempat, hal-hal atau peristiwa-peristiwa di luar kehidupan manusia biasa. Di setiap daerah di Nusantara memiliki cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat ada yang benar-benar terjadi dengan bukti-bukti yang mendukung. Ada juga cerita rakyat rekaan belaka. Ada yang tahu nggak rekaan belaka itu apa sih? Rekaan belaka itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau direkayasa. Jadi ada dua macam cerita rakyat. Yang pertama apa tadi? Yang benar-benar terjadi disertai bukti-bukti. Yang kedua, cerita rakyat berdasarkan rekayasa. Berarti cerita rakyat. Ada dua jenis ya. Yang pertama apa tadi? Cerita yang benar-benar Terjadi. disertai apa anak
Jadi cerita rakyat itu yang benar-benar terjadi itu seperti cerita, contohnya Malin Kundang itu ada monumennya. Di Sumatera Barat itu ada yang namanya Batu Malin Kundang. Jadi di Sumatera Barat itu ada monumen batu seperti orang bersujud. Nah, itu ada ceritanya anak Ibu. Jadi Ibu ceritakan sedikit cerita rakyat tentang Malin Kundang ya. Jadi di suatu desa di Sumatera Barat hiduplah seorang janda yang mempunyai satu anak laki-laki dan anak satu-satunya. Dia bernama Malin Kundang. Ingat ya, nanti setelah Ibu bacakan ini, anak Ibu harus bisa menentukan siapa tokoh-tokoh dalam cerita yang Ibu bacakan, di mana latarnya, dan alur ceritanya, gitu ya. Terus lanjut, anak itu bernama Malin Kundang. Seorang ibu itu mempunyai kehidupan yang bisa kita katakan susah ya. Dia sehari-harinya mencari makan dengan mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kemudian kayu bakar tersebut dijual untuk bisa mendapatkan beras. Kemudian seiring berjalannya waktu, Malin Kundang pun sudah tumbuh menjadi lelaki yang dewasa. Lalu dia berniat untuk merantau ke seberang pulau yang lebih maju. Kemudian dia pergi merantau. Lalu di kota tersebut dia bertemu dengan saudagar kaya raya. Kemudian karena Malin Kundang ini mempunyai sifat yang rajin, berbakti, baik hati, kemudian saudagar itu pun mengangkat Malin Kundang menjadi anak buahnya. Lalu seiring berjalannya waktu, saudagar kaya tersebut ingin menjodohkan Malin Kundang dengan putri saudagar kaya tersebut. Lalu kemudian menikahlah Malin Kundang dengan istrinya. Seiring berjalannya waktu, berjalannya tahun, berjalannya hari, Malin Kundang dan istrinya hidup bahagia dan menjadi orang yang kaya raya. Kemudian Malin Kundang pergi berlayar ke pulau seberang, yang dimana tempat tinggal ibunya yang dahulu. Dan ibunya sangat senang dan berlari ingin mengejar Malin Kundang tersebut. Dan ibunya berkata, "Malin Kundang, anakku." Ibunya sangat senang karena sudah tidak bertemu anaknya sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi anehnya Malin Kundang itu berubah menjadi seseorang yang sombong dan angkuh. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu tua, kau siapa? Aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya ibu sepertimu." Tapi ibu Malin Kundang tetap berteriak, "Anakku, kamu melupakan aku," gitu kan. Lalu mungkin dengan hati yang sedih, setelah Malin Kundang mengata-ngatai ibunya, dia pun pergi meninggalkan ibunya menggunakan kapal yang besar. Mungkin karena ibunya memiliki hati yang sakit banget itu. Dengar Malin Kundang berkata seperti itu, lalu ibunya pun dengan hati yang sakit dan menangis, ibunya berkata, "Dasar kau, anak durhaka, aku kutuk kau menjadi batu." Lalu kemudian setelah beberapa menit waktu, ibunya berkata seperti itu, ada petir menyambar di lautan itu. Lalu kapalnya itu pecah. Kemudian Malin Kundang lari mengejar ibunya ke pinggir pantai. Tidak sempat ingin minta maaf sama ibunya. Lalu kemudian Malin Kundang menjadi batu dalam keadaan bersujud. Nah, itulah asal usul batu Malin Kundang. Oke, sudah paham ya yang Ibu ceritakan tadi ya? Sudah. Jadi di sini Ibu akan bertanya sama anak Ibu, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Malin Kundang. Malin Kundang. Siapa lagi? Ibunya. Oke, siapa lagi? Istrinya.
siapa saja. Kemudian, di mana latar tempat saat Malin Kundang menjadi batu? Di desa. Di pinggir pantai. Pinggir pantai. Kalau rumah Malin Kundang di mana? Di desa. Di desa. Oke. Kalau Ibu kan minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ada perwatakannya itu antagonis dan Antagonis. kalau menurut anak Ibu antagonisnya di sini siapa? Yang jahat. Kalau protagonis yang baik siapa? Lalu Bu, istrinya dan saudagar kaya ini perwatakannya sebagai apa? Mereka adalah sebagai peran pembantu. Peran pembantu. Nah, kemudian ada juga anak Ibu yang namanya figuran. Figuran itu kalau di cerita itu kan seperti ada warga, ada benda-benda figuran yang untuk mereka difoto digambar di cerita itu loh. Di sini adalah figuran itu warga ya. Oke. Jadi anak Ibu paham nggak apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham ya? Berarti anak Ibu harus lebih sering membaca cerita-cerita rakyat di rumah. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas ya anak Ibu ya. Tugas lagi untuk dikerjakan di rumah. Ini ada soal ABC ya, soal pilihan ganda. Nanti anak Ibu bisa dikerjakan ya. Paham semua ya berarti ya? Nanti kerjakan di rumah. Besok Ibu minta anak Ibu kumpulkan ke Ibu ya. Jadi Ibu tanya sekali lagi, anak Ibu sudah paham nggak apa itu cerita rakyat? Paham? Menentukan tokoh sudah bisa? Menentukan latar sudah bisa? Menentukan waktu sudah bisa? Berarti selain tugas di rumah, besok anak-anak Ibu harus mencari satu saja cerita rakyat untuk anak Ibu bacakan di depan. Oke? Oke, mungkin materi kita cukup sampai di situ. Ibu akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini ya. Kesimpulannya adalah materi cerita rakyat adalah cerita rakyat merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai moral, kearifan lokal dan tradisi masyarakat. Cerita rakyat berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan dan pembentuk karakter, serta berperan penting dalam melestarikan tradisi dan budaya suatu masyarakat. Oke, anak Ibu sudah paham ya? Mungkin untuk hari ini cukup, tapi Ibu mau ice breaking dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Ayo berdiri semuanya. Oke, ice breakingnya kita tangan ke atas ya. Tahu semua? Tahu. Tapi Ibu mau yang semangat, harus semuanya keluar suaranya ya. 1, 2, 3. Duduk yang rapi, siap berdiri.
mengerjakan soalnya